Hai, kenalin, aku Bianci Dominika Terepifani. NIM aku 2414811101. Video kali ini aku akan menceritakan sedikit pengalaman aku selama menjadi manajer lokasi di syutingan Janitor's Room. Dan video kali ini juga dibuat untuk memenuhi tugas manajemen produksi film dan program televisi yang diampu oleh Bu Citra Dewi Utami, SSN MA. Dan selama menjadi manajer lokasi di syuting Janitor's Room, aku tidak bekerja sendiri. Ada Mas J yang menjadi chief manajer lokasi. Kemudian ada partner manajer lokasi yang lain, yaitu ada Debbie, Rival, dan Faras. Masuk ke dalam praproduksi. Jadi pada tahap ini itu chief menlok kami itu membagikan lokasi-lokasi mana saja yang akan kami tangani. Nah, kenapa dibagi? Karena saat produksi atau syuting tentu dengan lokasi yang terbilang cukup banyak, yaitu ada 8 lokasi yang kami pakai untuk syuting Janitor's Room. Itu dalam sehari kami pasti akan moving atau pindah dari lokasi syuting pertama ke lokasi berikutnya. Nah, kebetulan aku dan Debbie itu digabung berdua untuk lokasi yang sama, yaitu ada Putri Cempo, Pasar Legi, Parkiran Flyover Palur, Rel Kereta Purwosari, FKIP UNS, TPU Untoroloyo, dan Warung. Dan untuk penugasan UAS Manajemen Produksi Film dan Program Televisi, itu kami membagi tiap lokasi yang kami tangani untuk menjadi penjelasan di video kali ini. Untuk aku sendiri, aku menjelaskan perizinan untuk Putri Cempo. Jadi untuk Putri Cempo itu perizinannya ke DLH atau Dinas Lingkungan Hidup dan kantor Putri Cempo sendiri. Kemudian untuk FKIP UNS itu perizinannya ke Fakultas FKIP, terus prodinya ke Pendidikan Ekonomi Pembangunan, dan kaprodinya juga Pendidikan Ekonomi Pembangunan, dan terakhir itu pada satpam yang ada di gedung FKIP. Kemudian yang terakhir adalah TPU Untoroloyo, yang dimana perizinannya itu langsung ke kantornya TPU Untoroloyo. Dan untuk semua surat-surat perizinan itu dibuat oleh sang produser ya teman-teman. Kemudian untuk basecampnya sendiri, tentu kami mencari lokasi basecamp yang dimana jaraknya itu dekat dengan lokasi syuting. Dan tentu juga tetap menggunakan surat perizinan ya. Nah, untuk basecamp TPA Putri Cempo, itu kami menggunakan rumah warga yang dimana jarak untuk lokasi syutingnya itu hanya membutuhkan 5 menit, bahkan bisa kurang dari 5 menit, karena emang dekat gitu kan. Kemudian untuk FK IPUNS, itu kami menggunakan ruang lab di lantai 3, dan untuk lokasi syuting waktu di FK IPUNS itu ada di lantai 2, jadi ke basecamp cuma naik tangga satu lantai doang. Dan terakhir, TPU Untoroloyo, itu kami menggunakan kantor TPU Untoroloyo sendiri, yang dimana jaraknya terbilang sangat dekat, bahkan kita hanya jalan kaki juga udah sampai gitu. Dekat banget soalnya. Masuk ke tahap produksi, yang dimana pas di Putri Cempo, itu kami langsung ke basecampnya terlebih dahulu, untuk menaruh peralatan syuting, dan wardrobe makeup buat talent prepare juga. Lalu setelah semua sudah prepare, baik talent dan set tempat syuting sudah prepare, kami manajer lokasi juga standby untuk memblocking. Nah, waktu di Putri Cempo, itu menjadi salah satu pengalaman yang menarik buat aku, dikarenakan saat di lokasi itu kami tidak memblocking orang, tetapi sapi, karena emang di Putri Cempo itu banyak sapi gitu, dan waktu itu sapinya itu mau lewat ke area lokasi syuting. Nah, dan itu kami blocking sapi, jadi itu kayak seru gitu. Sampai-sampai fun fact aja, sepatu aku jebol, rusak teman-teman. Tapi tidak apa-apa, demi mendapat pengalaman yang akan berguna ke depannya gitu. Lalu saat syuting kelar di satu tempat, nah manajer lokasi itu harus pulang terakhir ya teman-teman, karena untuk juga memastikan barang-barang alat dan barang-barang kru dan talent itu tidak ada yang tertinggal, dan perlu kita terus mengembalikan kembali posisi barang-barang yang punya rumah. Kalau misal ada dipindahin gitu, kita harus kayak mengembalikan ke tempat semula gitu, dan kita harus pamit kepada tempat yang kita tumpangi untuk sebagai base camp. It's a must. Lalu kami move ke Flyover Palur. Nah, di Flyover Palur itu chief manager lokasi kami udah datang terlebih dahulu ke base camp untuk memberitahu di mana tempat untuk parkir kendaraan para kru dan talent. Nah, dan manajer lokasi itu pokoknya harus datang duluan dan pulang duluan, dan itu ganti-gantian ya guys. Karena kan manajer lokasi di syutingan aku waktu itu ada beberapa orang, dan jadi itu kita kayak bagi tugas dan ganti-gantian, kayak siapa yang akan duluan datang dan siapa yang akan pulang terakhir gitu, kita kayak ganti-gantian, jadi kayak tektokan aja. Pada saat syuting di Parkiran Flyover Palur, itu kami langsung standby dan memblokking area syuting, yang dimana pada saat itu aku di situ ada mindahin motor, yang dimana motor itu masuk ke dalam frame, dan juga ada abang-abang Gojek itu yang masuk ke dalam frame. Nah, dan selebihnya itu aman karena kami juga menggunakan kayak police line untuk pemblockingan. Dan seperti yang aku bilang tadi, saat kelar syutingan itu satu tempat manajer lokasi itu harus pulang terakhir dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Lalu pada day 2, kami syuting di FKIP UNS, dan kami manajer lokasi itu udah di lokasi pada jam 5 pagi untuk meminta kunci ruangan dan buka ruangan janitors yang akan kami pakai untuk syuting. Dan
pagi itu kita juga udah langsung blocking beberapa area parkiran juga menggunakan polis line. Dan pada saat tadi syuting itu juga merupakan hari produktif kuliah, dan waktu itu kami juga memblocking lorong yang ada di gedung FKIP dengan memberi tanda tulisan mohon maaf sedang syuting seperti itu. Jadi setidaknya mereka tahu kalau ada kegiatan syuting gitu. Dan memblocking area toilet yang ada di FKIP juga, karena toiletnya itu digunakan juga menjadi salah satu set untuk syuting. Nah, saat pemblockingan di toilet itu juga terbilang cukup susah dikarenakan toilet yang kita gunakan itu cuma salah satu toilet yang berfungsi gitu. Jadi semua anak-anak FKIP yang kalau mau ke toilet ya harus ke situ gitu. Tapi juga kalau misal ada yang mau ke sana, mau ke toilet, itu kami tetap memberitahu mereka dengan sopan gitu. Dan nanti kayak semisal udah cut atau kamera lagi tidak rolling, itu kami manajer lokasi pasti akan memberitahu mereka kalau toilet bisa langsung digunakan aja gitu, karena emang lagi nggak rolling gitu kan, atau emang lagi cut gitu. Lalu move ke TPU Untroloyo, di mana aku sama Debbie itu langsung ke base camp untuk naruh barang-barang kru dan yang lain-lainnya. Nah, saat pemblockingan di TPU Untroloyo itu terbilang cukup santai dikarenakan harinya tuh udah sore dan emang banyak yang nggak lewat di jalan daerah lokasi syuting itu di TPU Untroloyo gitu. Jadi terbilang cukup santai sih. Masuk ke pasca produksi, jujur saat di pasca produksi itu kami manajer lokasi tidak melakukan apa-apa, dan emang kami hanya sibuk itu saat praproduksi dan produksi aja gitu. Dan terakhir ini adalah benefit dan tips untuk menjadi manajer lokasi. Yang pertama adalah benefit ya. Jadi manajer lokasi itu sebenarnya seru guys, karena kalian tuh bisa kayak kenal banyak orang dari berbagai latar, mulai dari kru film, pemilik tempat, orang pemerintahan, sampai warga lokal. Jaringannya juga luas banget, dan ya siapa tahu itu bisa jadi kayak pintu kalian buat ke project-project lainnya gitu kan. Selain itu, kalian juga bakal jadi paham gimana proses syuting itu dari awal sampai akhir. Karena kalian itu ikut survei lokasi, terus hari H syuting sampai beres gitu. Nah, ilmunya itu sebenarnya nggak juga soal tempat, lokasi, tapi juga kalian belajar kayak soal untuk ngatur waktu, terus ngadepin masalah, dan komunikasi. Skill komunikasi kalian itu sangat terasah kalau kalian jadi manajer lokasi. Dan yang paling kerasa sih ya sebenarnya, itu kalian akan lebih jago untuk ngatur situasi di lapangan. Karena setiap hari pasti itu tuh ada aja hal kayak dadakan gitu. Dan kalian itu akan belajar buat tetap stay calm, tapi harus tetap juga kayak sambil nyari solusinya gimana gitu. Dan ini tips untuk menjadi manajer lokasi. Pertama-tama, pastiin kalian itu survei lokasi dengan sangat teliti. Lihat akses masuknya, terus listrik, sound, ambience di sekitar lokasinya itu, terus tempat buat parkir para kru dan juga talent. Karena kalau hal-hal yang kayak gitu aja nggak sempet kalian ini pikirin, itu bakal ribet nanti saat syuting. Terus kalian itu juga harus bisa ngobrol baik-baik sama pemilik tempat dan warga sekitar. Pokoknya ngobrolnya tuh harus sopan, harus sopan-sopan, itu nomor satu teman-teman ya. Sopan dan jangan ngegas lah pokoknya gitu. Dan jelasin juga ke mereka soal rencana syuting kalian, terus surat untuk izin resminya, terus jangan lupa sopan santun kayak tadi aku bilang, karena orang itu bakal lebih terbuka juga kalau kalian itu ngajaknya enak gitu, tapi tetap harus sopan. Dan soal logistik juga jangan kalian anggap remeh, karena para kru itu pasti akan membutuhkan tempat untuk istirahat atau break, dan toilet, listrik, dan jangan lupa juga tempat kayak rumah sakit terdekat ya teman-teman, karena itu buat jaga-jaga aja. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan dan harus dibawa segera ke rumah sakit, itu juga harus diperhatikan. Dan yang gak kalah penting itu kalian selalu harus punya plan B, karena kayak semisal aja contohnya cuaca ya, cuaca itu bisa berubah, terus tiba-tiba tuh kayak orang yang punya lokasi bisa tiba-tiba ngebatalin juga, atau tiba-tiba lokasi itu nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi emang kalian harus punya kayak backing up gitu, atau ya plan B gitu. Jadi emang kalian itu udah harus selalu siapin alternatif lain biar syutingan kalian lancar dan tidak mandek karena satu hal gitu. Sekian dari aku tentang pengalaman aku dan apa yang aku lakukan dan kerjakan selama menjadi manajer lokasi. Dan semoga setelah kalian menonton video aku ini, kalian tertarik untuk menjadi manajer lokasi. Dan mohon maaf juga jika ada salah kata ya teman-teman. Sekian dari aku, bye-bye.